Nah, ini klik kanan di bagian layernya sudah. Nah, kita kelompokkan dulu di simbologinya. Pilih yang classified. Nah, kita klasifikasikan dulu. Di sini di dalam ininya, di dalam tabel kesesuaian lahan, kesesuaian perairannya, dia membaginya lebih dari 0,01, 0,05 sampai dengan 0,01, kurang dari 0,05 mikrogram per liter. Nah, jadi kita membaginya berdasarkan ini. Nah, kalau kita lihat datanya, ini tidak ada yang di bawah batas minimum terkecil. Di sini paling tinggi 0,01 juga sudah tinggi kan, lebih dari 0,01. Nah, ini di data terendahnya juga 0,3, artinya lautnya subur sekali kan. Nah, kita kelompokkan seperti yang tadi. Nah, di bagian sini kita kelompokkan jadi satu saja ya. Karena hanya satu ya kelasnya di sini. Nilainya hanya di atas 0,01. Artinya dia sangat ini sekali, sangat subur sekali. Oke, sudah. Di bagian kelas ini Anda pilih satu. Sudah? Belum ya? Ya, satu. Kenapa? Ini bagian klorofil aja dulu. Ya, satu dulu klorofil. Jadi kalian saat mengelompokkannya itu sesuaikan dengan tabel kesesuaiannya. Kalau tabel kesesuaiannya seperti ini, misalkan 0,01, 0,05 ya, kalian sesuaikan dengan data yang ini pengelompokannya. Ya. Nah, jadi di sini kan paling tinggi 0,01 itu sudah sesuai kan, sudah sangat sesuai S1. Nah, jadi kita kelompokkan dia lebih dari 0,01. Labelnya ini lebih dari 0,01 ya. Nah, kemudian pilih oke. Nah, kenapa Pak kita klasifikasikan dulu seperti ini biar mudah nanti di tahapan selanjutnya, tahapan classified. Nanti di tahapan classified Anda lebih mudah kalau dikelompokkan di awal. Kemudian di Arch Toolbox sebelah kanan, bagi yang belum muncul bisa pilih Geoprocessing, kemudian pilih Arch Toolbox ya. Nah, nanti akan muncul di pojok kanan, di sebelah kanan Anda. Kalau belum muncul misalkan seperti ini, kosong kan? Nah, Anda pilih menu Geoprocessing, kemudian submenu Arch Toolbox. Sudah? Sudah muncul? Dia bisa di tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia bisa di tengah seperti ini, bisa di bawah, bisa di samping. Kalau misalkan dia di bawah seperti ini, Anda tarik saja ke samping seperti ini, kemudian double klik di tulisan Arch Toolbox-nya. Nah, nanti dia akan melekat di sebelah kanan. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, Anda pilih Data Management Tools. Sini kan banyak toolnya banyak ya, toolsnya banyak. Anda pilih salah satu, pilih yang Data Management Tools. Atau bisa juga kalau misalkan tidak ketemu, bisa pilih Spatial Analysis Tools ya, yang paling bawah. Spatial Analysis Tools. Ketemu?
Spatial Analysis Tools. Paling bawah. Ya, di atas spasial statistik. Kemudian pilih reclass. Sudah muncul? Reclass. Nah, di situ banyak lookup, reclass by ASCII file, macam-macam ya. Nah, Anda pilih yang reclassify. Sudah? Sudah ketemu ya. Nah, silakan Anda input bagian input raster ini, Anda klik tanda panah ke bawah, pilih yang chlorophyll. Nah, sudah muncul bagian chlorophyll? Reclassify. Nanti muncul kotak dialog reclassify seperti ini. Sudah muncul. Nah, bagian kolom ataupun baris input raster, Anda klik tanda panah ke bawah yang ini. Anda pilih chlorophyll. Sudah? Nah, nge-lag. Ya. Nah, karena kita sudah kelompokkan di awal ya, dan nilainya hanya satu jenis kalau berdasarkan tabel kesesuaian ini lebih dari 0,01, jadi Anda tidak usah pusing-pusing mengklasifikasikannya. Nah, hanya satu jenis saja. Ini daerah Bangka Selatan ya. Nah, di bagian output raster di sini ada ataupun di kolom ataupun baris output raster di sini ada pilihan seperti folder yang terbuka, icon yang folder yang terbuka. Anda klik. Sudah? Nah, di bagian sini Anda buat karena di sini namanya banyak, Bapak buat folder baru ya. Kalau kalian terserah, kalau mau dibikinkan boleh, tidak dibikinkan boleh. Karena Bapak tidak mau tercampur saja. Nah, Bapak buat folder baru. Kalau mau dibuat folder baru, Anda bisa klik icon new folder yang ada di baris login. Ini, yang Bapak gerak-gerakan ini. Di baris ini ada pilihan new folder, connect to folder. Nah, Bapak buat folder baru. Nah, nanti tinggal dibuat namanya chlorophyll. Ya. Atau mau dibuat reclassify aja ya. Reclass karena ini satu folder yang berbeda spesifik. Jadi Bapak buat reclassify aja. Reclassify. Jangan lupa karena ini data raster, di belakangnya tuliskan titik tif. Ya. Itu format datanya. Kalau rekan-rekan tidak buat titik tif, sudah dipastikan gagal untuk ininya, klasifikasinya. Kemudian save, sudah di save. Kemudian Anda pilih OK. Nanti dia akan mengklasifikasikannya sendiri. Ya, di sini akan muncul. Nah, karena di sini hanya satu klasifikasi saja, jadi tidak terlihat terlihatnya homogen sama semua. Nah, tapi kalau dia misalkan banyak variasi datanya atau ragam datanya banyak, itu nanti terklasifikasi sendiri. Nah, ini data ini tinggal kita konversi ke dalam bentuk vektor. Enggak, dia default ya, ada yang hijau, ada yang merah, terserah dari si softwarenya, suka-suka si software. Yang penting dia sudah terklasifikasi seperti ini. Nah, untuk merubah ke dalam bentuk data vektor atau data format SHP atau bentuk data format GDB, kalau di ArcGIS atau Esri itu biasanya formatnya untuk data vektor GDB dan SHP.
Nah, kita pakai yang SHP saja yang lebih familiar. Di bagian Arch Toolbox sebelah kanannya, di Arch Toolbox di sebelah kanan masih Anda pilih bagian conversion. Sudah? Oh, belum ya? Anda bisa pilih bagian from to raster. Ya, from to raster. From to raster. Bagian conversion, kemudian from to raster. Conversion. Nah, tuh teman Anda ada yang sudah berhasil ketemu. Nah, Anda pilih di sini di Arch Toolbox sebelah kanan ini muncul besar kan? Mungkin tidak kelihatan lagi. Ya, pilih Conversion Tools. Sudah muncul? Nah, kemudian pilih From to Raster. Sudah? Nah, pilih Raster to Polygon. Ya, raster to polygon. Hah? Artinya kamu bukan from to raster. Nih, Bapak ulang ya. Anda pilih cari Arch Toolbox sebelah kanan Anda. Kemudian pilih Conversion Tools. Sudah? Nah, di sini ada from to raster. Ada? Ketemu? Nah, kemudian di sini banyak raster to polygon, raster to float, raster to video. Anda pilih raster to polygon. Nanti muncul kotak dialog raster to polygon seperti ini. Sudah muncul? Nah, di bagian input raster Anda pilih tanda panah ke bawah ini, Anda pilih reclassify. Nah, jadi hasil klasifikasi Anda tadi Anda rubah dulu ya. Kemudian output poligonnya ini Anda klik di sini, Anda simpan di tempat yang mudah Anda temui. Nah, kalau Bapak simpan di folder chlorophyll yang tadi Bapak buat. Nah, nama bebas, yang penting mudah Anda saat Anda panggil datanya atau Anda add datanya itu Anda bisa ketahui. Nah, kalau Bapak chlorophyll sama. Nah, kemudian kalau standarnya big ya, standar big itu underscore AR. AR itu menunjukkan bahwa dia ini area ataupun bentuknya poligon. Itu standarnya big. Sudah? Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah data vektor. Kalau AR belakang itu menyatakan dia itu data vektor dan bentuknya poligon. Ada areanya. Kalau titik, data vektor berupa titik belakangnya underscore PT. Kalau dia bentuknya garis underscore LN. Nah, itu standar penamaan ataupun basis data di big. Anda tidak mengikuti itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuman nanti Anda akan bekerja di luar. Bapak rasa standar dari big itu harus diikuti. Kemudian save, ya, silakan Anda simpan. Nah, di sini ada yang tercentang, ada yang tidak. Nah, ini adalah data raster ya, bentuknya kotak-kotak kan, atau grid atau pixel. Jadi saat Anda konversi ke dalam data vektor, ya, data vektor,
itu kalau bisa bentuk poligonnya yang simple-simple saja. Jangan yang bentuk data poligonnya itu atau data vektornya itu ribet. Nah, jadi Anda bisa klik simplify polygon. Artinya poligonnya di persimpel. Bentuknya dibuat simple. Sudah? Nah, kemudian oke. Nah, ini data Anda sudah menjadi data vektor. Nah, cuman di dalam data vektor itu basis datanya ini masih kosong. Nah, Anda klik kanan di data vektor yang sudah Anda konversi tadi dari data raster, sudah klik kanan, pilih open attribute table. Nah, di sini nilainya bisa Anda lihat ya. Nilainya 111 karena tadi sebelum di reclassify datanya itu dia bukan nilai mikrogram per liter tetapi nilai yang baru 1 karena hasil klasifikasi. 1 itu kan lebih dari 0,01 kan. Nah, Anda tambahkan field baru untuk memberikan nilai yang baru sesuai dengan klasifikasi Anda. Pilih table option yang ada di sini. Kelihatan enggak? Nah, nih. Table option, di sini ada icon table option, relate table, ada? Nah, pilih table option seperti ini, kemudian akan muncul menu-menu yang baru. Nah, pilih add field. Ya, add field. Nah, kemudian di sini Anda buatkan chlorophyll ya. Name-nya Anda buat chlorophyll saja. Karena nanti akan kita akan kita buat apa namanya? Atau akan kita overlay. Jangan sampai rekan-rekan bingung. Nah, saat di overlay hasilnya kok seperti ini kan. Nah, bagian types-nya ya, type itu jangan pakai short integer, pakai yang text. Text. Kenapa pakai text? Karena bentuk yang akan kita masukkan datanya itu adalah text. Type-nya di sini text ya. Sudah? Kemudian pilih OK. Nah, karena semuanya adalah lebih dari 0,1 mikrogram per liter, Anda klik kanan di bagian atasnya, judulnya. Judulnya itu klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Muncul kotak dialog fill kalkulator. Di judul kolomnya, di bagian chlorophyll ini, judulnya, judul kolomnya atau di judul fill-nya, ini Anda klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Muncul nggak kotak dialog fill kalkulator seperti ini? Nah, di bagian sini karena dia teks ya, bukan angka, jangan lupa tambahkan tanda petik 2 di awal. Tanda petik 2, tekan shift. Tanda petik 2 ya. Ini buat lebih dari 0,01 sesuai dengan tabel kesesuaiannya 0,01 dan jangan lupa nanti ininya satuannya mikrogram per liter. Nah, simbol mikrogram kan tidak ada, pakai U saja tidak apa-apa. U huruf kecil U gram per L. UG per L. Karena simbol mikrogramnya tidak ada ya, atau kalian bisa copy paste dari Word, bisa juga. Nah, kalau Bapak males ininya ke Word-nya, kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Sudah?
Kemudian oke, nanti dia akan mengisi semuanya. Sudah? Nah, selanjutnya kita mengisi skor yang ditentukan, yang sudah ditentukan oleh tabel kesesuaiannya. Di sini untuk klorofil yang lebih dari 0,01 skornya ada 5. Nah, ya, bagian sini di bawah sini. Ya, bagian bawah sini ini skornya ada 5. Lebih dari 0,01 jumlah klorofilnya itu adalah 5. Nah, kita buat fill baru ya, tabel kolom baru, pilih tabel option sama seperti yang tadi, pilih add fill. Nah, name-nya ya, Anda buat skor name-nya skor underscore. Nah, di sini nanti jangan sampai pakai spasi ya. Kalau pakai spasi biasanya dia tidak mau, nolak. Nah, kemudian karakternya itu jangan terlalu panjang. Bisa Anda persingkat. Kalau nggak salah dia itu batasannya 8 atau 10 karakter, Bapak lupa. Jadi Anda bisa perpendek jadi S underscore chlorophyll. S underscore chlorophyll. Sudah? Nah, ini pasti akan terpotong, Bapak yakin ya, karena karakternya sudah lebih. Nah, type-nya karena hanya 1, 2, 1, 3, dan 5, Anda pilih short integer. Karena dia ada panjang-panjang. Ini nanti akan pengaruhnya ke penyimpanan. Penyimpanan Anda lebih hemat ya. Mungkin sekarang tidak terlalu ngaruh lah, tapi zaman dulu ini sangat ngaruh sekali. Kemudian pilih oke. Nah, jangan Anda pilih teks ya. Kalau teks nanti kita akan melakukan operasi perkalian antara bobot dengan skor. Sudah? Nah, kalau sudah, masukkan, karena semuanya ini adalah lebih dari 0,01 semua datanya, artinya nilainya itu adalah 5 skornya, sesuai dengan tabel kesesuaian ini. Skornya adalah 5. Ini. Anda buka PPT Bapak tadi. Di sini skornya 5 untuk yang S1. S1 di sini klorofil, TSS, suhu, salinitas, DO semuanya skornya, kalau S1 dia 5, S2 dia 3, di sini N itu 1. Sudah? Kemudian klik kanan di judul S klorofilnya itu, pilih fill kalkulator. Karena ini angka, Anda tidak perlu pakai tanda petik, langsung ketik saja 5. Kemudian pilih oke. Nah, dia otomatis akan mengisi 5 semua. Semua poligon akan diisi 5. Nah, kalau misalkan Anda pilih seperti ini ya. Nah, select by attribute seperti ini, dia hanya akan mengisi saat Anda klik seperti ini ya, fill calculator. Misalkan mau Bapak isi 1. Dia hanya mengisi bagian yang terblok saja, seperti ini. Nah, 1 semua. Tapi kalau misalkan di clear selection tidak ada poligon yang terblok, saat Anda klik kanan di sini pakai fungsi fill calculator, dia akan terisi semua dengan angka 5. Jadi hati-hati, kalau ini masih mudah karena hanya 1 kelas. Nanti akan ada yang kelasnya banyak.
Oke, ini yang ini S klorofil. Kemudian ini karena sesuai rumusnya ya, sesuai rumus itu bobot dikalikan dengan skor. Jadi ada pengalian bobot dengan skor. Di sini artinya 5 dikalikan dengan bobot klorofil itu adalah 5 juga. Sebenarnya bisa langsung di sini ya, langsung Anda 5 kali 5. Tapi saat overlay nanti, kalau ada kesalahan, rekan-rekan tidak bisa mendeteksi. Ya, di mana salahnya? Kan poligon mana? Ini masih simple karena hanya satu parameter. Nanti kalau 7 parameter itu di overlay, nah bingung sendiri nanti. Jadi basis data Anda, manajemen basis data Anda itu harus bagus. Di data vektor, kalau basis manajemen data Anda itu basis data Anda itu jelek, manajemen basis data Anda jelek atau database Anda jelek, itu akan menyulitkan Anda sendiri. Nah, tambahkan di sini add field ya. Dibuat di sini skor ya, name-nya S dikali dengan B ya, artinya skor dikalikan dengan bobot. Nah, kemudian buat underscore klorofil. Klorofil artinya kan ini bobot dikalikan dengan skor bagian parameter yang klorofil. Sudah? Nah, karena hanya 5 kali 5 maksimal kan 25 ya. Jadi tidak lebih dari 2 karakter angka. Nah, untuk menghemat Anda bisa pakai short integer. Tapi kalau sudah 4 itu pakai long integer. Nah, Anda pilih yang short integer saja. Type-nya. Kemudian oke. Nah, di sini mulai ya, ada pemberitahuan karena karakternya terlalu panjang, lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari 10 karakter. Nanti dia akan menyingkat. Mempersingkat sendiri jadi seperti ini. Tidak apa-apa, nanti oke saja, yes saja. Nah, seperti ini. Yang penting Anda tahu itu pengalian skor kali bobot untuk parameter apa. Klik kanan, sama seperti yang tadi, klik kanan di field kalkulator. Nah, ini dihapus dulu yang 5 ini atau Anda klik clear. Nah, kalau Anda klik clear nanti dia akan dibersihkan semua rumusnya. Nah, skor klorofil yang ini di sini ada field, Anda double klik S underscore klorofil. Sudah? Di sini ada operasi pengalian, pembagian, like atau done, plus dan minus atau sama dengan. Nah, di sini Anda gunakan operasi perkalian yang ada tanda bintangnya. Ya, silakan. Sudah? Kemudian dikalikan dengan bobot, artinya skornya 5, bobotnya tadi untuk parameter klorofil bobotnya adalah 5. Jadi 5 dikalikan skor yang di sini dikalikan dengan 5. Nanti dia otomatis akan mengkalikan semua data di sini atau data yang Anda pilih. Kalau Anda menggunakan select by attribute, salah satu data yang Anda blok ya atau Anda pilih yang akan dikalikan dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak kasih contoh, misalkan Bapak hanya memblok ataupun memilih sebagian data. Mau Bapak kalikan dengan, misalkan, ini jangan ditiru ya, maksudnya jangan diikuti, ini contoh saja, dikalikan dengan 3. Maka hanya bagian yang terblok ini saja atau terselect atau terpilih. Ya, jika Anda menggunakan select by attribute, yang terpilih saja yang akan terkalikan. Nah, ini Bapak ulang dulu. Ini hanya contoh saja, jangan diikuti karena selanjutnya untuk parameter-parameter yang lain mungkin kelasnya akan bervariatif.
bukan hanya satu kelas saja. Nah, ini sudah selesai untuk parameter klorofil. Nah, selanjutnya untuk parameter TSS. Nah, masih ada 4 parameter. Kalau DO-nya itu tidak ada, artinya tinggal 3 parameter lagi. Hati-hati ya. Kalau TSS itu yang data yang Bapak berikan itu memang miligram per liter, suhu masih derajat per Celcius, tapi salinitas itu adalah per mil per 1000. Nah, sedangkan di sini PPT. Nah, nanti harus ada konversi nanti. Harus ada konversi data dari per mil ke PPT artinya. Hati-hati ya. Nah, waktunya sudah habis ya. Artinya yang nomor 2 dan 3 itu bisa Anda lakukan sendiri sama dengan tahapan yang tadi. Untuk parameter nomor 4, nah karena ini adalah konversi, nanti Bapak ajarkan bagaimana mengkonversi data custom. Datanya sebelum dikonversi ke data vektor harus dikonversi dulu satuannya. Yang PPT jadi per mil. Karena data ini kalau nggak salah data yang Bapak berikan itu per 1000 per mil ya. Kan kalau nggak salah kalau salinitas itu kan per mil kan salah satu satuannya kan. Nah, jadi harus ada di konversi ya sebelum diubah ke data vektor. Jadi cukup untuk praktikum hari ini. 2 sisanya Bapak tidak akan mengajarkan, itu Anda harus mandiri. Sedangkan nomor 4 itu nanti Bapak ajarkan di minggu depan. Nah, nomor 5 ini Bapak sedang nyari datanya, DO. Kalaupun tidak ada, kita pakai pendekatan citra satelit, ataupun Bapak cari data-data hasil penelitian yang dulu kita interpolasi. Ya, kita pakai fungsi interpolasi di yang penting koordinatnya harus tahu. Ya.